Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan lagi salah satu brand center terkemuka. Oke, siapa yang tidak kenal Wurkos? Kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia persenteran atau flashlight ya. Dan ini salah satu keluaran terbarunya dari Wurkos adalah TD07. Yap. Terlihat teman-teman dari bagian depan kalau ini adalah EDC atau center taktikal yang bentukannya dari bungkusnya aja ini masih mini ya. Maksimal lumensnya itu 1300 ya, dan yang mengejutkan adalah jangkauannya atau throw-nya hampir 500 meter untuk ukuran sekecil ini ya. Dan teman-teman kalau nanya harganya bisa cek di link deskripsi ya, kita sematkan link pembelian dan juga IG maupun juga sosial media lainnya yang harganya itu sekitar 600 ribuan dan itu juga sudah mendapatkan baterainya sendiri. Kalau kita lihat bagian samping ini hanya ada tulisan Wurkos TD07 saja, dan bagian sampingnya ini sama saja ya. Ini jenisnya sendiri di sini warnanya ada black ya, dan juga ini untuk LED-nya tipenya SFT. Dia 25R, warna cahayanya 6000 sampai 6500 Kelvin. Dia jadi agak keputihan gitu ya, bukan warna-warna yang kuning. Dan pada bagian belakang kita bisa lihat kalau di sini ada spesifikasi yang lebih detailnya lagi. Untuk cahayanya dia ada 5 macam ya. Yang paling kecil itu adalah moonlight, sekitar 2 lumen saja, sangat-sangat redup ya. Low-nya 20 lumen, medium 240 lumen, high-nya 700 lumen, dan turbonya 1300 lumen sampai 700 lumen ya. Mungkin teman-teman berpikir kok dari 1300 sampai 700. Saya rasa ini adalah tahapan step down-nya ya. Jadi kalau biasa yang turbo-turbo itu menghasilkan watt dan daya yang lumayan sehingga akan mengakibatkan panas yang cepat. Jadi dia dari 1300 nggak lama kemudian dia akan turun menjadi 700 lumen atau mode high-nya sendiri ya. Untuk spesifikasi lainnya teman-teman bisa cek di sini ya. IP ratingnya ini yang mantap, IP-nya 68, benar-benar taktikal EDC. Wattnya sendiri 15 watt. Oke, kita cek kelengkapannya dulu. Oke, ini masih ada boxnya lagi. Dan ini sistemnya magnet ya. Ini salah satu dari Wurkos yang premium, jadi boxnya juga nggak dibuat biasa aja, dibuat lumayan ya. Di sini ada kertas pembuka, di sini ada notisnya ya. Oke, kita dapat buku manual ya yang lumayan tebal, dan kita lewatkan saja. Kabel charger yang sudah mantap, Type C to Type C ya. Oke, bukan USB-A to Type C lagi. Nice. Ada cadangan seal ringnya, ada 2 buah. Dan kita langsung dihadapkan dengan senternya sendiri. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Cukup compact ya, bisa dibilang compact banget untuk sebuah center EDC. Memang lumennya nggak begitu wah, 1300, cuman ya saya tahu sendiri lah. Kualitas Wurkos, lumen tidak besar-besar, tidak gimmick ya, dan dia sudah cukup terang. Apalagi throw-nya ini yang hampir setengah meter. Sorry, maksud saya setengah kilometer ya. Dan uniknya lagi di sini ada rongga. Oke, jadi ini keluaran terbaru ini dia membuat sesuatu yang harusnya sih bisa lebih fleksibel lagi karena tangannya kita taruh di sini ya. Jadi tidak mudah lepas. Oke, jadi benar-benar didesain untuk sebuah center taktikal. Oke, nice ya. Jadi tinggal tekan-tekan saja, dan ini belum nyala karena belum dicopot papernya. Kita lihat bagian lebih detailnya dulu ya dari body-bodinya. Ini bahannya alloy yang mantap kualitasnya. Ini walaupun kecil tapi beratnya mantap, berbobot. Di sini ada tulisan Wurkos TD07 ya. Di sini ada di bagian bawah ada mode-modenya. Di sini ada 3 macam mode. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bagian tombolnya seperti ini. Ini dari rubber, dan ini dipencetnya enak, tidak menimbulkan suara ya kalau dipencet. Nah, biasanya kalau yang murah-murah itu tetak-tuk ya. Ini enggak. Dan di bagian ininya, slingnya ini terbuat dari sama metal, tapi ya walaupun metal ada sealnya juga di bagian sini, jadi membuat tangan kita itu
nyaman juga ya berlama-lama seperti ini. Oke. Dan di bagian ininya, LED-nya, oke, seperti ini desainnya ya. Ini sudah pasti kaca. Di bagian sini bodinya, atasnya ada tulisan hotnya. Ini menandakan kalau menyala lama bagian panasnya itu akan di sini ya, di sekelilingnya ya. Dan ini bagian port untuk pengecasannya, yang mana sealnya ini sudah mantap sekali, kuat. Ketebalannya juga lumayan, seperti ini tebalnya. Type C tentu ya, oke. Ini ditutupnya juga lumayan butuh beberapa kali pencet ya, agar kencang ya, karena IP ratingnya sudah mantap ya, IP68, nice. Oke, kita akan coba buka bagian baterainya. Oke, nah ini ada papernya yang jatuh ya. Oke, seperti ini jenis baterainya 18350 ya, 1100 mAh untuk kapasitasnya. Oke, bagian dalamnya seperti ini, karena memang ini tidak bisa dibuka jadi tidak begitu terlihat ya. Yang jelas ini kalengnya atau bodinya tebal untuk ukuran semini ini. Sedangkan di bagian belakangnya oke, terlihat jelas, dan kualitas spare-nya lumayan tebal ya. Oke, kita akan langsung tes-tes saja di dalam ruangan ini dulu sebelum kita coba di luar ya. Oke, putarannya ini halus, tidak kasar ya, dan bagusnya masih ada seal cadangannya juga. Ini saya akan coba mode yang ada gambar seperti kunci. Ini kalau tidak salah modenya Moonlight ya. Oke, seperti ini kalau ditekan sekali. Dan kalau ditekan lama tidak ada perubahan. Ini ternyata bisa ada 2 buah switch ya, kayak seperti shutternya di kamera. Kalau seperti ini saja dia masih ada jeda dan bisa nah, terdengar ya bunyi tek. Oke, dan kalau bunyi yang lama kita tahan. Oke, tidak terjadi apa-apa juga. Kalau 2 kali yang lama, oke, tidak ada juga. Kita coba ke mode outdoor-nya. Kalau tekan sekali, oke, ini mode low-nya. Mode low-nya juga sudah lumayan terang. Tekan sekali lagi, ini medium. Oke, tambah terang. Sekali lagi, oke. Ini kok jadinya redup ya. Oke, jadi maksudnya ini yang low, ini yang medium, dan ini yang high. Oke, terang banget ya. Dan kalau untuk mematikan, oke, kalau tekan lama dia enggak ya. Jadi kalau tekan lamanya yang dalam, kayak seperti shutternya di kamera, baru dia akan mati. Oke, sip ya. Oh, jadi nggak harus tekan lama kayaknya. Oke, sorry ya. Jadi tidak harus tekan lama. Jadi kalau untuk menyalakan saja, tekan sekali. Dan kalau untuk mematikan, tekan sekali juga, cuman yang dalam. Nah, yang sampai terdengar suara. Oke, nice ini. Oke, mantap. Dan satu lagi ini mode taktikalnya ya, atau mode EDC. Kita tekan sekali. Oke, kalau tekan sekali dia turbonya sangat terang. Oke, jadi ini harus ditekan-tekan terus. Jadi kalau pengen terus menyorot ya harus ditahan. Kalau misalkan yang tekan yang dalam. Oh, kalau tekan dalam dia strobo. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk pemakaiannya ringan-ringan atau yang tidak butuh waktu lama, kita bisa pakai mode Moonlight ataupun yang turbo ya. Karena pemakaiannya dia harus jangan dilepas ya kalau ingin nyala seterusnya ya. Kecuali yang outdoor kita bisa lepas. Oke, sekarang kita akan coba di luar. Baik, kita sekarang di teras rumah ya. Dan ini masih ada cahaya, tidak gelap-gelap banget. Kalau kita mode ini, mode yang paling ringan, pakai yang Moonlight itu seperti ini. Oke. Ya, dia sekedar untuk baca-baca buku, nyari benda-benda kecil yang di rumah ya, dalam ruangan ya. Moonlight aja udah lumayan terang untuk 2 lumensnya. Kita coba mode yang outdoor. Oke. Nah, ini yang low, medium,
high. Oke, seperti ini. Dan lingkarannya atau sebarannya ini lumayan besar. Tuh terlihat throw-nya masih terang banget ya, karena memang mantap ininya sampai hampir 500 meter ya. Dan kalau kita modekan ke turbo, oke, seperti ini mode turbonya. Wow, ini hampir tidak terlihat, silau sekali ini aslinya ya. Dan memang terasa kalau mode turbo ini di tangan lumayan hangat. Oke, kita akan coba kondisi yang lebih gelap dan jaraknya sedikit lebih jauh. Oke, ini keadaan gelap gulita ya. Saya akan langsung nyalakan mode turbo. Oke, mantap. Terang sekali ya. Itu jaraknya lumayan jauh dan masih menghasilkan sinar yang sangat-sangat terang ya. Dan kalau kita tahan lama, oke, turbo. Oh, ini mengganggu. Oke. Ini terasa di tangan, mulai terasa hangat ya. Oke, yang jelas ini senter DC yang paling proporsional yang pernah kita review. Walaupun 1300 lumen, ini mantap sekali kecerahannya ya. Dan di tangan saya sudah mulai hangat. Oke, untuk mode turbo ini. Ini mode outdoornya ya. Yang low, ini yang medium, dan ini yang high. Oke, mode outdoornya aja sudah lumayan, apalagi turbonya. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman ya untuk sedikit review saya ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Dan seperti biasa untuk link pembelian teman-teman bisa cek kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.